Bapak Ibu, saudara terkasih, para senior usia dan para sahabat JSG. Konten ini menceritakan tentang berlikunya pembukaan kembali Hunter ini, dari renovasinya, dari pembuatan namanya, dari kepemimpinannya. Pak Edi Simon berkata satu hal, beralih ke server X, dan akhirnya dituntut kembali juga Pak Simon sebagai pimpinan unit Hunter Pak Cawang. Demikian cuplikan konten yang ada, saya kompilasi, semoga berguna. Terima kasih. Dan jauh sebelum abang aktif di sering datang ke kampus lah, kan gitu. Saat itu kita baru kenal Bojonegoro kan. Nah, berjalan itu ke sininya pun saya lihat, oh ternyata Pak Edi Simon ini memang orangnya nggak hitung-hitungan lah, kan gitu. Nggak hitung-hitungan, kalau ada tugas ya total kan gitu. Kalau mentok pun cari jalan lain kan gitu. Itu sih tangguh. Nah, walaupun juga pernah kepleset juga kan gitu. Tapi kan karena suatu hal. Nah, karena memang kemarin lebih saat kita ke Bromo ya Bang ya. Yes. Nah, ke Bromo. Bromo mana? Tapi ini. Ya Bromo yang kemarin. Iya. Gitu ya. Iya. Ya. 2 sampai 15 Juli ya? Iya, 2 Juli. Ke situ sih memang sempat juga saya tanya-tanya, Bang Simon, kira-kira abang gimana sama Toton Group kan gitu, utama ke Pak RTN lah. Setelah Bang Simon terbuka, aku dan kau suka dengan kau kan? Nggak pernah itu yang namanya udah sahabat, udah keluarga, selamanya pun keluarga kan gitu. Apapun yang bisa ku bantu, walaupun tanpa diminta kan itu. Iya. Dan abang pun kalau ku perhatikan, kita ke menjadi jembatan itu, abang pun pasti total. Langsung gitu. eksekutor dong, Pak. Iya. Nggak 2 kaki, tetap berdiri di Toton itu. Karena memang banyak juga orang-orang yang kulihat masih 2 kaki kan. Kalau nah memang kemarin gue buat juga surat Bang, kan itu. Tapi kan itu belum resmi lah, karena mungkin itu sih Bang Simon. Perjalanan saya dengan Pak Rudolf ini kan panjang sebenarnya Pak Dani ya. Jujur saya itu selalu apa adanya, dan saya memang tulus dan ikhlas gitu loh. Begitu juga dari yang saya rasakan, dalam banget apa yang dilakukan oleh Pak Rudolf ini ke saya, terutama ketika mamanya Rafael meninggal, panggil Tuhan. Itu sampai kapanpun saya nggak bisa lupa. Saya dikuatkan, Rafael juga dikuatkan kan gitu. Itu tidak terbayar buat saya dengan apapun gitu. Itu tidak bisa dihitung dengan apapun kan gitu. Nah, dalam perjalanannya ya itu tadi seperti dinamika, buat saya itu biasa. Saya ada di luar sebentar gitu, tapi kan hati saya tetap ada. Artinya tanpa pengetahuan Pak Rudolf juga, Pak Rinto, Pak Simanjuntak selalu berhubungan dengan saya. Begitu juga Pak Dani. Ada hal-hal yang, Bang, kita ini Bang ada urusan, jalan apapun itu ya, iya, dan kita eksekusi kan gitu. Dan Pak Dani juga bisa ngeliat ketulusan saya tuh sorry nih, saya nggak pernah tuh, dan ada ongkos nggak pernah kan ya. Sorry to say gitu ya. Sorry to say, artinya Kalau sampai suatu ketika kita ngobrol di hotel, Pak Dani cerita awal bagaimana bergabung dengan Pak Rudolf kan gitu. Lalu ada gangguan di luar gitu. Nah, Pak Dani bilang, Bang, sampai kapanpun saya kalau sama si bos, istilah beliau si bos gitu kan, aku tetap pasti loyal, setia. Bahkan aku pasti melindungi, menjaga beliau gitu. Aku juga menyampaikan kepada Dani, sama kita, dan ternyata gitu. Saya juga dengan baru kenal juga, kita bertekad apapun yang terjadi beliau kita jaga, kan gitu Pak Dani kan? Ya, artinya kita sepakat di situ, gitu kira-kira Pak. Dan itu
bukan kita cuma omong-omong ya, emang dari hati kita konteksnya serius waktu ngobrol. Bukan gimmick ya? Iya, nggak gimmick ya, emang dari hati Pak, dari hati gitu. Ya itulah, Kira-kira gitu. Makanya aku bilang kemarin, kan pernah kita mau cari jam, kita cari jam gitu ya. Iya. Kan belum ada ke Pak Ustadz ini ya. Iya. Tapi dia kan Tuhan, Allah. Iya. Ya kan itu kata kunci sama gini kan, kan itu kata kunci Pak Ustadz ya. Jadi ya itulah, artinya 09, 07 Tonggak Sejarah Baru, SMB Totem Group, 26 07 24 Tonggak Sejarah Baru untuk New Hunter Totem Group. Siap. Ya ini kan kita diskusi di Mes Perwira New Hunter. Jadi begitu. Oke, terima kasih buat kita semua ya. Terima kasih. Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Udah nih. Boleh dong gue peluk lo. Studio. Di studio. Di studionya. Studio abang ini. Bapak ini. Iya. Tadi itu FN dari Pak Mido. Kau nggak tahu namanya. Besok nggak boleh masuk hunter kau. Iya lupa namanya Bapak Mindo. Iya, Mido. Ya jadi begitu Pak. Kan kalau misalnya Bapak setuju kan. Setuju. Kalau memang Udah ketok. Bahkan teman-teman mengucapkan benar abang mengucapkan apa? Aku mau lagi. Kami mengucapkan terima kasih untuk saran dan dukungan Kak Leli. Ya, jadi itu namanya apa ya? Ketulusan lah melihat kita selama ini nggak bisa berkembang. Nah itu jalan jalan keluar mungkin yang bisa Kak Leli kasih. Nah kami sambut dengan baik. Nah mudah-mudahan dengan yang ini kita lebih serius Kak ya, Insya Allah. lebih serius dan lebih benar-benar menjalankannya Kak ya. Apalagi dibantu orang-orang yang profesional nanti itu pasti hasilnya lebih profesional gitu Kak. Oke Kak Leli. Nanti tadi atau mau apa? Ya mana yang terbaik aja kita siap mendukung. Oke, kasih sama punya. Oke lah, mendukung dengan idemu ya. Dan terima kasih ada ide-ide cemerlang kan. Masuk ke Pak Haji. Ya, terima kasih Kak Lel untuk partisipasi ketulusan hati Kak Lel untuk Ya, oke, ketok Lel ya, ketok ya. Oke, tek ya. Enak, yuk deh, ya. berarti deal ya Pak ya. Deal. Oke. Oke, bayar. Oke terima kasih Bapak. Nanti Bapak kirim video ini sampai kirim ke Pak Ustadz ya. Siap. Itu kan saya sebagai Rando Siotang, kalau demi mendukung dan memajukan New Hunter, saya ikut mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencoba sama-sama memperbaiki New Hunter. Dan saya juga punya link yang cukup bagus. Kamu bisa lihat nanti nama-nama Bob. Ini atensi terhadap. Saya setelah itu bilang tadi biar saya hubungin teman-teman yang di Jakarta. Oh, berarti channelnya juga banyak. Terima kasih Toh, saya menghargai itu. Oke, terima kasih Leli. Saya di Simon Siahaan. Senang mendengarnya. Ini atensi terhadap New Hunter. Saya juga sebagai teman lamanya bapakmu, Pak Rudolf Nebaho, diminta juga, dipercaya juga untuk mencoba sama-sama memperbaiki New Hunter. Dan saya juga punya link yang cukup bagus. Kamu bisa lihat nanti nama-nama Bobby, Rim, dan lain-lain. Dan mereka bukan hanya praktisi, tapi juga pelaku. Rim misalnya saat ini sedang membangun, dipercaya oleh asing dan lokal, pengusaha lokal, membuat diskotik yang bagus juga di SCBD, persis di sampingnya bengkel punya seorang itu saya Leli yang mengungkapkan keberaniannya. Kalau saya nggak berani karena banyak yang saya perhitungkan. Ide baik dan niat baik, nggak ada salahnya kita tinggal siapa yang dipanggil untuk menjalankan ini atau membackup ini. Terima kasih Toh ya. Itu semua terlibat lah. Us. Semua terlibat lah.
Ya, tepat pada hari Selasa 1 Oktober, saya Pak Simon, konsultan kita, Bung Rim dan timnya ketemu di Citos untuk membahas konsep hunter yang sudah mereka susun kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, cuman di situ kesimpulannya hunter ini mau dibuat seperti kafe-kafe olahraga gitulah. Dan untuk lebih memanjakan Genji di umur 21 sampai 25 gitu lah, pangsa pasarnya. Dan minuman dijual itu anggur merah ya sejenisnya, makanannya sedangnya pisang, kentang goreng dan gitu-gitulah hunter ini. Dan lebih saya tidak kurang menerimanya karena semua karyawan yang ada di hunter itu hampir tidak diterima, apalagi Sirkandi. Karena dia buka sementara untuk mengirit biaya hanya Rabu sampai Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari, 3 hari libur. Dan itu akan ya karyawan ini hampir tidak dipakai, utama Sirkandi. Maka saya berpikir ini sebagai informasi, saya mau bergerak ke informasi yang Leli bangun, yang saya coba mau kembangkan. Dan akhirnya demikian, terima kasih. Di awal tentu kan kita harus bersepaham dulu. Besok pulang kan kita bersepaham dulu, Fik, ya. Artinya kan kita semua nih profesional, kan gitu. Profesional nih, tentu profesional ini kan ada dasarnya nanti. Karena dasar persaudaraan, kekerabatan, profesional ini kita abaikan, kami mau bantu aja misalnya, atau apapun nanti kan gitu. Itu yang perlu sama saya adalah semua yang dikatakan Leli itu, dorongan hati itu sudah saya buka di dalam rapat di seluruh Toton Group. Dan seluruh Toton Group mendukung atas apa pesan Leli yang dari hatinya. Tentu bagaimana ke depannya itu tergantung pada pembahasan. Harus tahu juga sih memang nanti konsep kedepannya kayak gimana. Itu aja sih sebenarnya, Bang Robi ya. Jadi harus disiasati juga itu penolakan seperti itu kan gitu. Karena mereka yang ku bilang masih pola pikirnya masih belum terlalu luas lah, masih ke dirinya pribadi dan golongan. Oke, ini kita ya. Sekarang masih mau memimpinnya sekarang. Udah, mau salam sama ini, monggo. Sekarang masih mau memimpinnya kan gak gitu lagi ya. Nyata nih. Makanya kita sudah diskusi dari kemarin itu. Bahkan teman-teman kita dari Eropa, dari Barat nih. Jadi suratnya kapan? Sekarang saya bisa Pak Robi, sama Robi nanti bicarakan lah. Bicara dulu, didirikan kita. Oke. Terima kasih Pak Mina, Pak Rudo, Pak Ustadz, Pak Tommy, Pak Robi, juga Leli. Ini di luar ekspektasi sebenarnya ini bisa dilihat di sini. Tapi kalau itu ya kita sudah komitmen, ya kita coba lah mulai sekarang, Pak Robi ya. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi. Kita berharap ya kita berjodoh Pak Robi. Ya saya berharap kayak gitu. Yang jelas ini hunter ini harus kita bawa ke suasana baru, wajah baru. Manajemen lama, walaupun manajemen lama tapi ada perubahan lah sih, gitu ya, ada semacam ekstrimnya itu bikin revolusioner lah, gitu. Nah, kan gitu. Nah, saya kalau memang kita udah sepakatin, kita udah sepakat hari ini sudah buka, yang tim marketing, timnya itu harus segera bergerak nanti gimana supaya begitu kita nanti buka ya sudah ada yang kita kejar lebih dahulu terus. Karena menurut saya ini garda terdepan itu sebelum bukannya tim marketing ini berjalan gitu loh, soal konsep nanti kan. Leli dulu masuk ke New Hunter NAPK tanggal 3 Agustus.
tahun 2022 dua. yang dituntun oleh sholat subuh berjamaah di NHPK Pekanbaru, tapi saat itu Leli masih ada di Padang. Itulah dituntun oleh saudari kita Rina Salon ya. Nah, setelah Leli masuk ke NHPK, banyak sekali ya keinginan lah untuk berubah. Tapi dalam saat itu interval mungkin ada 5 bulan lebih dari 12 konten Leli. Ya, semua konten itu sudah ditranskripkan saat Leli pulang dulu, karena Leli belum tahu salahnya. Jadi transkrip itu semua ada jelas tentang Leli, gitu ya? Iya Pak. Gitu ya? Iya Pak. Oke. Lagi sendiri, Bapak tadi tidur di kantor jam tengah 6 lah. Tidur kantor, baru bangun tadi. Namanya WA-nya Leli. Nah, Bapak juga baru dengar FN yang ini. Nah, begini Lel, Bapak itu pas minggu yang besok Senin ke kantor, Bapak ada dengar lagu rohani. Pas Bapak dengar, Bapak videoin. Kok Bapak saat itu benar-benar masuk ke hati. Gus, stop markotop. Akhirnya minggu kemarin, hari Minggu, kantor Bapak bilang, maaf teman-temannya yang lagi beragama non-Nasrani, tapi nanti bila Bapak putar lagu ini, coba deh yang ada kata Yesus, ganti kalimatnya ke YSG atau Bapak YSG atau apa namanya Baho. Coba kalian rasakan, masih linear gak nih? Tadi Bapak terharu, Bapak meneteskan mata tentang rasa yang ada ya. Bapak bisa merasakan apa rasa yang Leli rasakan, sehingga segala sesuatu yang berasal dari hati pasti sampai ke hati. Bismillahirrahmanirrahim. Datang pada Pak Naibaho, minta apa yang diperlukan darinya. Bapak kan jawab, Bapak berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan meminta pada Bapa. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupanku. Sungguh aku merasa kau selalu denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Bapa. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai penggantian yang berarti bagimu. Ku serahkan hidupku, pakai aku Bapa untuk membantumu. Itu yang dapat aku berikan terhadapmu Bapak Naibaho. Itu yang ku doakan, ku meminta pada
Tuhan, semoga Bapa selalu dalam jaganya. Terima kasih, meski liriknya nggak sama dan nadanya nggak sama, tapi aku ngebuatnya dari hati ya Pak. Love you Pak. Muah. Kerja di Leli sekarang kerja di PT. Informasinya juga ada ini. Waktunya tanpa banyak omongan karena aku sudah terlalu banyak omong sama Bapak. Ya lah, merasa berdosa Bang. Kayak Bapak dulu sering negur-negur, ndacu, dan itu tuh ketemunya pas dan nggak ada Bapak lagi open misalnya sama Lili, baru kerasanya gitu loh Pak. Jadi maupun ke Jakarta sekarang pun kemarin Bapak bilang, biarlah diituin tiketnya enggak Pak, karena aku kan udah janji sama diriku sebagaimana berusahanya aku bakal coba dulu Pak gitu. Jadi niat dari hati, aku nggak mau banyak omong sih, sekarang aku mau coba gitu tanpa banyak omongan karena aku sudah terlalu banyak omong sama Bapak. Setidaknya aku nggak bisa balas Bapak dengan belikan Bapak Fortuner ya Pak, belikan Bapak ini, belikan Bapak itu, tapi aku mencoba dengan membalas bikin Bapak tersenyum. Jadi ibaratnya seperti lagu yang Bapak kasih ke aku, pakai aku Tuhan, kan bisa Bapak ganti ke Bapak, pakai aku Bapak untuk membantumu gitu lah. Iya, kemarin lihat saja itu ininya. Teguh akan janji. Cocok rasa. Makasih. Oke Mas Sul, aku besok ini Bapak, ini bawa kopi buat mereka, besok dicek lagi. Iya. Minggu 20 Oktober 2024, Seluta buat Dea. Coba Seluta. Selamat ulang tahun. Sehat, bertambah cerdas, ceria, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Teguh akan janji. Cocok rasa. Makasih. Oke Mas Sul, aku sama Suplis langsung ngecek ini ke kantor ya. Oke, makasih. Nah, jadi teman-teman, seperti kita tahu, Leli katanya waktu kita di studio waktu Bapak rekaman itu, itu saya kejar kontennya yang saya buat di bawah ini ya, makasih. Yang Bapak bikin itu ya. Lagu itu ya, itulah lagu yang waktu kita nyanyikan hari Jumat. Waktu di Studio ya. Ini Bapak lagi bikin satu konten lagi nih. Coba Bapak baru upload. Bapak mau mandi dulu, nanti Bapak kasih sama kau. Nah itu kan baru udah Bapak FN tuh. Ya Pak. Bapak FN ke semua personil itu, sampai ke Ustadz, sampai di Simon juga artinya. Malam ini coba dicek. Kau kan bisa ngecek mana sofa yang udah goyang-goyang, yang ini biar besok bisa langsung di servis. Karena kan Mbak Sula mau kebun. Oke siap. Nah jadi kan. Oke siap Pak. Nah ini kan ada Pak Simon. Jadi gitu Pak Simon. Siap. Nah jadi biar mungkin kalau si Vika juga kan bisa datang cepat. Jadi kita diskusi. Nah karena tanggal 26 kayaknya 26 kan minggu tuh. Iya. Nah, seandainya bisa kita kejar kan gitu. Nah, dulu kan tanggal 26, kalau nggak sejarah baru dalam bulan 7 tuh. Kalau bisa kan gitu. Artinya selain manpowernya kita siapkan, kan udah ada di dia mungkin dia kepala operasional lah ya. Iya, memang dia mau Bang, aku fokus di operasional ya, karena itu. Jadi kepala operasional, nanti ada si kalau si Ratu dia marketingnya kan gitu. Dan timnya si Vika lah kan gitu. Nah itulah untuk manpower. Baru untuk venue mungkin yang perlu kita kejar mungkin lighting lah, lighting. Oke. Lighting sama nanti ya untuk polis-polisnya kita cari lah vendor lah artinya. Kalau gitu kerjaan 2 minggu, ya kan? Seminggu dikerjain kan sudah bisa mulai kita buka. Oke. Yang paling penting kan manpower sama venue, sama program kan. Artinya
tenaga intinya lah, kan gitu. Oke. Tenaga intinya, baru supportnya ini tenaga yang lain juga kira-kira apa saja, kan gitu. Oke, aku rasa berarti itu aja dulu sementara ya. Oke, Pak. Oke, ya. Mulai pekerjaan tertunda langsung gas. Baik Mas Luis. Mau kemana? Antar Pak. Antar ya, cek sofa dulu ya pertamanya. Terima kasih. Cek lokasinya fisik agar besok udah tahu apa yang rusak, benda bahan. Jadi Selasa sudah bisa bekerja di sini siang malam untuk perbaikannya. Makasih. 2, 3. Selamat malam Pak Manajer. Bapak pembina. Terima kasih. Subuh Bapak Ibu. Selamat subuh, Pak. Nah, Bapak Ibu, usia dan pada sampai segi sampai detik ini Pak Edi Simon masih tetap sebagai manajer. Tapi 1-2 hari kemudian ada satu hal yang saya juga tidak bingung menyalahkan siapa, ya akhirnya stuck usaha untuk membuka hunter kembali. Dan dari situ saya sama Ustadz harus berangkat ke kebun selama 2 minggu. Berarti sampai praktis awal November. Nah setelah sini baru diskusi sama Ustadz lagi. Singkat cerita ada seorang teman menawarkan seorang manajer yang sudah berpengalaman, nama Pak A. Kita diskusi, wawancara dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz melihat ada kemampuannya, maka Pak Ustadz memberikan beliau untuk mengelola hunter sebagai manajer. Lantas saya tanya Pak Ustadz, bagaimana dengan SK sudah dikasih ke Pak Edi Simon? Lantas Pak Ustadz Tanto STMT mengatakan, gak apa-apa nanti Pak Edi Simon biar saya bicara, karena Pak Edi Simon juga bukan rebut jabatan, tapi beliau penting hunter maju. Begitu jalannya, maka mulai pertengahan November hunter mulai kita rombak. Dengan awalnya estimasi selesai tanggal 22 Desember kita sudah buka, waktu ulang tahun Pak Ustadz Dhani Hartanto. Akhirnya sampai awal tahun nggak buka, dan pada ada beberapa kali rencana buka nggak jadi, sampai akhirnya lewat tahun 2025, dan pada tanggal 25 saya berdiskusi dengan Pak Ustadz dan tim. Akhirnya kami pergi untuk survei pada satu lokasi. Nah di pulau survei ini saya kembali menikahkan 3 punggawa, Pak Abai, Pak Rahman, dan Pak Runtun. 3 punggawa ini yang paham saya masih bawa pikiran sendiri-sendiri, walaupun sebelumnya tanggal 16 Desember sudah pernah diakurkan dinikahkan oleh Pak Ustadz di kampus. 5 Januari kembali saya nikahkan lagi, bahkan saya situ berkata keras kepada Pak Ustadz, kalau ini mereka ini gagal, maka Pak Ustadz juga gagal, maka Pak Ustadz tahu resikonya. Kira-kira demikian. Mas saya biar ketiga insan ini bisa membuka hati dan bersatu padu sebagai mereka penggawa yang sudah berpengalaman. Cerita saya kebetulan ada hal yang gak bisa saya ceritakan, dan saya akhirnya tergelincir dalam tidur saya, dan saya harus butuh waktu untuk proses bangun lagi. Dan disitu pula lah hunter dibuka dengan kedatangan saya, dan kondisi hunter masih acak-adul, pun dari venue pun dari administrasi. Maka begitu saya kembali ke hunter, saya lihat begitu acak-adulnya, maka saya menonaktifkan manajer, menonaktifkan untuk beliau kembali merenung dan menghayati apa kata-kata 3 penggawa ini, bahwa Totem Group ini luar biasa, kekeluargaannya bla 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 bla. Tapi dalam pelaksanaannya belum satu kata dan langkah. Nah, itulah Pak Abai saya nonaktifkan, dan di oleh PJS Pak Rahman
pun pada tanggal 24 Januari itu setelah saya masuk kantor, saya melihat ada sepucuk surat dari Pak Ustadz Hertanto, surat pengunduran diri sebagai GM Total Group dengan alasan gagal membina ketiga punggawa ini. Tapi saya berpesan Pak Ustadz, apa alasannya ini? Pak Ustadz mengatakan, kan Bapak pernah berpesan kalau ketika gagal maka tahu akibatnya, maka saya rasa saya bertanggung jawab akan hal ini, Pak. Saya sudah ini surat saya pegang tapi belum saya baca dan tidak saya anggap ini, karena tujuan saya adalah kiranya mereka mengerti apa beban yang saya berikan padamu dan mereka biar sadar diri untuk bersatu padu. Demikian pernah Pak Ustadz buat tanggung jawab, rasa tanggung jawabnya, tapi itu saya anulir karena saya rasa tujuan saya bukan ke arah situ. Tapi pada tanggal 30 Januari ada satu proses yang panjang diskusi dan apa yang sudah sering dikatakan oleh pengalaman oleh Pak Runtun, maka beliau juga akhirnya kita diskusi dengan teman-teman dan untuk pemahaman beliau jadi manajer. Tapi buat apa? Buat mengejar waktu agar kita cepat buka, karena sudah 3 minggu kita perbaiki lagi. Kenapa saya pastikan buka? Karena itulah banyak sekali Sri kita dulu atau sekarang kita disebut oleh pramugari yang tidak mau bekerja pada tempat lain. Mereka harus menganggur ataupun mocok-mocok atau apapun namanya hanya untuk membuka kabar baik dari hantar kapan kembali dan mereka bisa bekerja. Disinilah satu yang sulit saya lakukan, tapi saya tahu rasanya. Dan itulah pada hari ini kita akhirnya berbuka kembali tepat pada hari Valentine, hari kasih sayang, dan kebetulan juga pada hari ulang tahun penasihat Total Group Upung CU Bapak Jumaga Nebao Upung Kuledue. Saya rasa demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kiranya kedepannya kita semakin baik, adanya solid, satu hati, pikiran, bersepaham dan satu tujuan. Demikian Tuhan memberkati kita.